gue Denisa Nadira dan kali ini gue bakal mewawancarai teman-teman gue nih. Ada banyak loh. Mau ikut gak? Yuk. Mereka ada di dalam loh. Yuk ikut masuk. Kalian pada ngapain? Kalian pada kenapa? Kok kalian seperti itu sih? Hei teman-teman. Haters, gue bawa buah nih. Buah apa? Buah hahaha. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Waktu dimakan aja suguhannya. BTW guys, sekarang gue lagi sama mereka nih. Halo. Hai. Coba di antara kalian nih semuanya perkenalkan dong. Siapa tahu kalian mau masuk kamera. Kenalkan, saya Gusti Nyoman Individu. Udah. Nama gue Rahmaulia. Nama gue Nama aku email dari nama gue Yunda Zafira. Nama aku Safira Namudiman. Nama saya Naila Zara Riani, pacar Jeno. Kita dari It's the motherfucking Digo Double G. Snoop Dogg. BTW yang pakai celana cuman gue sama email doang nih kayaknya. Yang lain pada pakai roket gak Mel? Lo siapa? Jauh banget dia. Bercanda. Gue balik lagi nih. Jangan dong, jangan. Ambil semua, ambil dari. Apa ini? Sudah. Wah, sedih amat. Kalian Kok gue dapet yang kecil sih? Apa gede? ada. Iya, kita dapet yang besar. Besar sekali ya. Oh dia kecil sendiri sih. Nah itu tuh yang dinamain ketimpangan. Kalian semua dapat yang gede banyak lah. Puncak kecil banget ini. Ini sangat membentuk ketimpangan ya teman-teman. Oh gitu. Emang ketimpangan itu apa ya? Ketimpangan sosial itu pasti kita temui di banyak sekolah ya gak sih guys? Iya. Betul bang. Ketimpangan tuh salah satu yang terjadi di sekolah kita tuh ada yang si kaya dan si miskin itu kejar banget. Tapi ini bukan tentang kaya dan miskin. Ini itu soal bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Kasih tahu aja. Jadi bentuk-bentuk ketimpangan sosial itu ada ketimpangan global. Yang pertama ada ketimpangan golongan kaya dan miskin. Pengertiannya adalah perbedaan yang signifikan antara kekayaan, pendapat, dan sumber daya yang dimiliki oleh manusia. Iya, pas banget. Jadi ketimpangan itu adalah yang sesuatu yang terlihat, ya gak sih guys? Bener banget. Emang boleh? Emang boleh sebenarnya ini? Boleh dong. Coba lanjut lagi dong apa ya? Boleh. Oke. Sebentar. Apa tuh? Itu tadi contoh ketimpangan golongan kaya dan miskin itu kayak gimana? Oh iya. Jadi contoh ketimpangan golongan kaya dan miskin itu adalah di beberapa negara. Misalnya, kelompok kaya memiliki sebagian besar kekayaan dan pengaruh politik. Sementara kelompok miskin itu berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Gila sih. Gitu toh. Iya. Parah banget ya, ketimpangan itu sangat amat kelihatan ya temen-temen ya. Iya. Coba saya mau lanjut dong. Kamu
Jadi pemilik modal memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Mereka bisa membangun pabrik maupun perindustrian, serta pertambangan dan lain sebagainya. Wow, nice gitu. Jadi tuh kalau yang buruh itu yang bekerja mencari nafkah gitu ya. Tapi kalau yang apa pemilih Modal itu yang punya segalanya. iya, yang bayar buruh ya. Iya, Yang bayar buruh. Jadi ketimpangannya kelihatan banget. Iya, dari gajinya aja ya ampun, gedean yang pemilik itu daripada yang buruh ya gak sih? Iya, betul banget. Coba Indra lanjut. Belum bisa. Jadi sementara para buruh adalah mereka yang bekerja kepada pemilik modal tersebut. Mereka mengharapkan gaji, mengharapkan penghasilan dari para pemilik modal itu. Nah tentu saja dari segi kekayaan maupun kehidupannya kan sangat berbeda jauh ya teman-teman ya. Iya, Betul banget. Jadi tergantung ya. Iya, Pemilik dan modal. juga orang yang pemilik modal itu rumahnya biasanya gede-gede guys. Iya benar banget. Rumahnya segini. Cuannya yang kayak gini Iya guys. sih, pasti merah-merah dan banyak banget. Iya, mereka gak kenal uang yang itu gak ada. Stop. Lanjut. Oke, istighfar teman-teman. Kita back to topik lagi ya. Coba dilanjutin emailnya yang cantik. Masya Allah. Jadi gini ya, bentuk-bentuk ketimpangan sosial yang ketiga itu ada ketimpangan pembangunan. Ada yang tahu nggak sih ketimpangan pembangunan? Bangunan sekolah atau rumah? Spill dong. Jadi gini, nungguin. Iya. Imelda. Jadi gini. Ketimpangan pembangunan merupakan perbedaan tingkat pembangunan yang terjadi antar wilayah maju dan wilayah terbelakang. Walaupun di wilayah maju terdapat orang miskin, begitupun sebaliknya. Kalian tahu gak sih ketimpangan pembangunan tuh biasanya terjadi di mana? Di desa atau di kota atau di mana? Banyak di mana, guys? Di Satu, di satu bus. Di mana? Kurang di sini. Kasih tahu. Di Mas. Jauh dia. Oke. Jadi gini, ketimpangan pembangunan itu bisa terjadi antara desa dan kota, antara Pulau Jawa dan luar Jawa, hingga antara kawasan perbatasan dan kawasan non perbatasan. Oh, aku kira yang Phoenix dan Mars ya. Iya, Ini bagus sekali ya. Itu yang paling gede sampai yang paling kecil paling itu. Salah. Oh, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, lanjut nih. Ayo. Belum. Jadi gini, ketimpangan pembangunan itu sebenarnya bisa menghasilkan dampak positif ataupun negatif ya. Tapi rata-rata tuh kayak Ya rata-rata menghasilkan dampak negatif ya. Iya betul. Dampak negatif itu sangat besar kan? Dampak negatifnya kayak apa itu? Kayak matanya apa? Dampak besar terus. Aduh. Iya. Dampak negatif tuh banyak sekali yang terjadi ya. Ini apakah harus saya membahas juga? Oh enggak, udah cukup. Cukup ya. Tadi saya mau ini aja, mau ngasih upaya untuk. Udah cukup. Itu kenapa nggak jadi urusan? Udah. Tadi dia bilang ada yang Itu bagian kelompok sebelah. Iya. Oh iya. Ini offside. Mel offside. Ya jadi selanjutnya ya, perkembangan yang selanjutnya itu Sambut sekali Ayunda ini ya teman-teman. Ayunda. Nah, yang selanjutnya itu ada ketimpangan kesempatan. Ketimpangan kesempatan adalah ketidakseimbangan akses atau hak antar kelompok masyarakat untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Ketimpangan kesempatan biasanya terjadi di sektor pendidikan, kesehatan, dan hukum. Nah, kalian tahu gak sih itu contohnya kayak gimana? Aku tahu tuh. Itu sering terjadi di kehidupan kita loh. Masa sih? Di sekolah kita juga ada ketimpangan kesempatan. Gua kasih tahu contohnya aja deh ya. Kalian pasti sering dengar kan, kalau misalnya sekolah yang jauh dari
peradaban. Maksudnya jauh dari kota, ya dari jauh dari kota atau biasa disebut di pedalaman atau pelosok. Suku. Itu sekolah yang jauh dari kota gitu, yang biasanya fasilitasnya masih terbatas. Sedangkan di kota itu fasilitasnya di sekolah itu udah memadai. Nah, misalnya di sekolah yang di kota sudah terdapat komputer, sedangkan di sini mereka tempat duduk aja Masih muli ya? bukan, tempat duduk aja masih di kayu. Sekolahnya masih kurang. Tapi kan enggak, sekolah kita mah bagus. Untuk olahraga hiking ya. Jadi para siswa itu dan siswi yang berada di sekolah pedalaman itu mengalami ketimpangan kesempatan untuk belajar untuk mendapatkan fasilitas yang memadai dan pendidikan yang layak. Oh gitu ya, Neng. Ya no wonder sih ya pedesaan. Nggak boleh gitu. Enggak maksud gue pemerintah tuh kurang perhatian ke desa. Iya, Makanya tuh jadi ketimpangan kesempatan itu. Aduh gimana nih? Nah, ya lanjut. Ada kita tuh kalau ngobrol tuh kalau udah nyampe kuliah orang tuh Oh iya sih. Lanjut lagi ya. ada makanya perlu diperjelas gitu ya. Terus dia tidak terjadi kesalahpahaman. Oke. Lanjut. Juga ada ketimpangan budaya lokal dan budaya global. Itu ketimpangan budaya itu adalah keadaan yang tidak seimbang di masyarakat karena adanya pertumbuhan budaya yang tidak selalu sama cepatnya secara keseluruhan. Ada bagian budaya yang mengalami perkembangan secara cepat, ada juga yang lambat. Terus ketimpangan budaya lokal dan budaya global itu merujuk pada ketidakseimbangan posisi budaya yang dianut atau dijalankan oleh masyarakat. Budaya asing yang masuk ke dalam negeri perlahan menggeser budaya lokal, sehingga menyebabkan masyarakat lebih menyukai budaya asing yang masuk dibanding budaya lokal. Coba kasih contoh. Contohnya tuh, misalnya nih ada anak muda yang lebih senang dari Korea dibanding dia tuh Waduh. dari Korea, tonton, tari piring gitu tuh. Wah, itu nama kerennya cultural week itu bukan sih? Bisa. Kebayang ah. Bahaya. Tapi culture shock juga masuk tahu. Udah apa tuh masuk? Udah. Bahaya. Udah melebar. Ya, udah. Lanjut nih Naila. Kalian semua ini yang terakhir gak sih? Iya. Anak bawang terakhir. Ya, terima kasih ya pujiannya. Silakan. Kalian tuh pernah nonton film Barbie kan yang baru-baru ini keluar? Oh enggak, karena Kita belum nonton. kenapa ini yang nonton? Ini kayak sangat menyukai Barbie. Ini Barbie-nya tuh bukan Barbie karakter loh. Ya aku tahu, cuman Udah baik. Oke. Nah, di film Barbie itu ada patriarki kan namanya? Bener, itu aku benci banget sama patriarki. Nah, sekarang ini ada ketimpangan gender. Nah, ketimpangan gender itu dimana kondisi dimana terdapat ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan yang ada di film juga sehari-hari itu banyak loh teman-teman. Itu karena pemikiran yang masih kuno. Iya. Lanjut. Nah, kan itu sering banget kan berarti itu di filmnya apa? Contohnya itu kayak bentar, saya potong. Masalah apa sih sebenarnya? Kayak apa sih? dimana perilakuan antara laki-laki dan perempuan itu sama, gak dibeda-bedain. Terus ada juga kayak misalnya kamu mau jadi pemimpin harus cowok. Wah, saya ada orang banget. Pemimpin ini 3 periode. Jadi kita menolak patriarki. Iya, kita. Jadi apa nih? Patriarki itu sebenarnya Itu dimana perempuan laki-laki itu diutamakan, paling banget diutamakan. Nih, Nggak boleh. gara-gara patriarki ini tuh banyak banget loh yang merugikan wanita. Bener banget. Nih, kalau kalian suka baca Twitter tuh suka banyak ada kekerasan di rumah tangga kan. Waduh, itu salah satu contoh dari patriarki. Gara-gara orang-orang selalu berpikir, kalau cowoknya selingkuh, ceweknya kurang perhatian ke cowoknya ataupun apapun.
ampun. Kurang ajar gitu. Iya, iya makanya gak boleh patriarki ya teman-teman. Ikut ini Program KB. Budaya patriarki. Saya itu tuh. Hati-hati ya teman-teman. 1, 2, 3. Tolong patriarki. Kita wanita juga butuh kesetaraan guys. Kita semua manusia yang butuh hak. Ketimpangannya jadi gimana? Oh iya. Jadi kejauhan ya kalau ngomongin patriarki bawa suasana soalnya. Ya, asik deh. Ketimpangan dulu, ketimpangannya nih. Udah selesai belum? Nih banyak banget kan tadi udah dijelasin. Nah paling kita paling sering tadi itu tuh kayak kekerasan rumah tangga, terus cowok kalau diutamakan dan politik juga kan. Pemimpin negara biasanya harus laki-laki. Jadi ketimpangan gender itu banyak loh terjadi di kehidupan sehari-hari. Iya. Jika kita juga mungkin bisa kelihatan juga. Contohnya juga seperti saya. Waduh, udah selesai nih ke bentuk-bentuknya. Tadi ada si kaya dan si miskin, ada patriarki juga banget ya teman-teman ya. Ternyata bentuk ketimpangan sosial itu bermacam-macam. Yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan juga ya kan ya. Betul. Oke, sekian dulu dari video kami semua. Dan saya pamit undur diri dari Sanadira. Saya Pia. Saya Rahma aja. Saya Imelda Rizky. Saya Ayu Zatira. Saya Safira Nurliman. Saya Naila Zaraliani. Tunggu dulu. Saya mempunyai pantun yang sangat-sangat bagus untuk kalian semua para remaja milenial. Cakep. Dulu namanya. Jika ada kekurangannya, mohon maaf karena yang lebih salah. Jika ada